Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 147, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Sebagai umat ciptaan Tuhan, sejatinya tugas kita dicipta dan ditempatkan oleh Tuhan di dunia ini adalah untuk memujinya. Tuhan yang mencipta kita dan seluruh dunia ini. Tuhan yang memberi kehidupan kepada segala makhluk. Tuhan yang maha kuasa terhadap benda-benda angkasa, bintang-bintang di langit. Tuhan yang memberi hujan pada bumi pada musimnya. Tuhan yang melukis langit dengan sangat indah. Tuhan yang membela hak orang-orang tertindas dan orang lemah. Tuhan yang menghukum orang-orang fasik di bumi. Tuhan yang tidak pernah berpihak kepada orang-orang congkak. Tuhan yang membangun Yerusalem. Tuhan yang mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tiada Tuhan yang seperti Dia. Hanya Dialah yang layak kita puji seumur hidup kita. Terhadap sebuah karya lukisan tangan saja, kita bisa terkagum-kagum dan memberi pujian yang sangat tinggi kepada sang pelukisnya. Apalagi kepada Tuhan, pelukis semua kehidupan bumi, laut, udara, angkasa raya, dan semua kehidupan dengan sangat indah. Dan sampai hari ini, dunia ciptaannya masih berdiri tegak dengan sempurna. Sejatinya dan sepatutnya, mari kita puji Dia dengan nyanyian syukur, dengan pujian yang benar, tulus dan suci dari hati yang murni. Tuhan kita itu maha baik, pujian indah dan yang terbaik. Mari kita persembahkan baginya seumur hidup kita. Dan kehidupan yang terindah yang sesungguhnya adalah saat kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan benar dan kudus bagi Tuhan. Dalam Alkitab jelas dikatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kehidupan yang indah ini telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib, supaya kita ditebus dari dosa dan menjadi hamba kebenaran dan menikmati kelimpahan hidup di dalam Tuhan, dalam kebahagiaan yang sejati,
Persembahan syukur sebagai nyanyian baru bagi Tuhan hanya bisa kita lakukan saat kita mau hidup taat kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini telah memberi kehidupan baru bagi umat manusia. Kita menjadi milik Kristus dan Kristus hidup dalam diri kita. Dan hanya di dalam Kristus kita menjadi anak yang taat kepada Bapa kita, anak yang menyenangkan hati Bapa, dan Bapa yang memberi kasih karunia-Nya kepada anak-anaknya dalam kesetiaan. Dan saat kita menerima Kristus hadir dalam hati kita, Roh Kudus akan memberi kita hikmat dan kekuatan untuk terus belajar taat kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dan hati Tuhan akan senang bila kita senantiasa mau memuji dan bermazmur bagi-Nya dalam segala hal, dalam segala keadaan, dan pada semua waktu yang kita lalui. Tuhan sangat senang jika kita menjadikan Dia menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, yang artinya kita mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dunia ini, dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tanda dari ketaatan kita kepada Tuhan adalah kita tetap setia menaruh rasa hormat kepada Tuhan dalam pilihan-pilihan hidup di dunia ini. Kita berani menetapkan pilihan kita pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita adalah semata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketaatan kita bukan lagi hanya sekedar taat beribadah pada hari Minggu di gereja, atau bukan lagi hanya sekedar taat melayani pada hari Minggu di gereja, tetapi ketaatan kita adalah pada semua waktu yang kita lalui dan pada semua keadaan baik atau tidak baik, apapun yang kita lakukan, landasan hidup kita adalah takut akan Tuhan. Dan itulah nyanyian persembahan kita yang sesungguhnya. Karakter kita, cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita berbuat, cara kita bertindak, cara kita memperlakukan orang, kita melakoninya semuanya sebagai buah ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan secara terus-menerus dalam kesetiaan yang murni. Dan jadikanlah ketaatan kepada Tuhan sebagai harga mati tanpa tawar-menawar. Dalam semua masa dan musim, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sakit atau sehat, dalam suka dan duka, bertahanlah berdiri dalam ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu hanya sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Buah ketaatan kita adalah Tuhan selalu ada di dekat kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Jika Tuhan sudah ada bersama dengan kita, hal apa lagi yang mau kita cari dan hal apa lagi yang mau kita takutkan di dunia ini? Sebab harta termahal yang sesungguhnya adalah kita hidup dekat, akrab dengan Tuhan. Kita dimiliki dan memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Ketaatan kita membuat Tuhan berpihak kepada kita. Tanpa meminta pun, Tuhan sudah menyediakan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Yaitu ketaatan yang kokoh, berani hidup sulit, pahit, demi rasa hormat kita kepada Tuhan. Ketaatan yang murni, berani menerima hinaan, demi nama Tuhan dipermuliakan. Ketaatan yang sabar, berani memberi maaf demi kerajaan Tuhan tetap tegak di dunia ini. Jadi bukan ketaatan kaleng-kaleng. Hari ini taat, besok sudah melempem kayak kerupuk yang masuk angin. Dan ketaatan ini hanya diperoleh dengan harga yang tidak murah dan tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar demi memperoleh ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Ada pengorbanan yang harus direlakan demi hidup taat kepada Tuhan. Penyalipan keinginan daging supaya mati. Mau diproses oleh Tuhan, mau diubah oleh Tuhan, mau ditahirkan oleh Tuhan,
dan mau dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya, mau meninggalkan manusia lama dan hidup baru di dalam Tuhan, yang hari-harinya dipergunakan dalam kehausan meraih Tuhan dan kebenaran Tuhan setiap waktu tanpa henti dan bukan lagi musiman. Tidak hidup lagi fokus mengikuti keinginan-keinginan daging, tetapi menjadi fokus mencari apa yang dibutuhkan oleh Roh, fokus membangun rohani, fokus mencari perkenanan Tuhan. Dan supaya roh dibaharui oleh Tuhan, dan roh yang memimpin pada ketaatan kepada Tuhan, sebab kekuatan daging akan selalu gagal dan jatuh pada ketidaktaatan. Tidak ada lagi waktu untuk membuat daftar-daftar panjang permohonan kepada Tuhan yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daging semata, tetapi berjuang membangun kehidupan rohani, berlari-lari mengejar dan meraih Tuhan. Tidak lagi melulu fokus pada tangan Tuhan, pada berkat-Nya, tetapi menjadi fokus pada wajah Tuhan, perkenanan Tuhan, melalui hidup taat kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Bukankah selama ini fokus kita hanya pada janji dan berkat-Nya? Fokus kita hanya pada kelengkapan kebutuhan jasmani kita semata? Kita datang kepada Tuhan hanya sebatas menuntut janjinya dan berkat-Nya, sementara kita tidak mau membayar harga melalui ketaatan kita. Dan saat kita tidak dijawabnya, kita menjadi kecewa dan meninggalkannya. Ketaatan yang seperti inikah yang sering yang masih akan terus kita pertahankan? Ketaatan kaleng-kaleng? Kita menjadi Kristen berkat, bukan Kristen yang taat. Selagi ada kesempatan, bergegaslah dan berlarilah untuk menjadi Kristen yang taat. Sebab bagi Tuhan, ketaatan kita adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Apapun juga menimpa hidup kita, bertahanlah dalam ketaatan yang murni kepada Tuhan. Bertahanlah untuk tetap tahan uji dari setiap perkara kehidupan yang kita lalui. Orang-orang yang tahan uji dan lulus ujian akan selalu membawa pulang hasil buah dari kesetiaannya. Itu sebabnya Tuhan sangat jelas berkata dalam Alkitab, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Dan ingat, sehebat apapun penyembahan kita, ibadah-ibadah kita, doa-doa kita, khotbah-khotbah kita, pelayanan kita, jika kita tidak sedang menunjukkan ketaatan hidup kepada Tuhan dalam kesetiaan, itu semua adalah kesia-siaan. Tuhan tidak melihat hebat kita, tetapi Tuhan melihat hati kita yang taat. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur pada semua musim. Dimanapun, kapanpun, jadikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Beri rasa hormat yang tertinggi bagi Tuhan dengan menjaga sikap hidup tetap benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, bukan karena baik kita, tetapi datang berserah kepada Tuhan setiap waktu dari segala kelemahan kita, dari segala keterbatasan kita, dari keberdosaan kita, dan mempercayakan hidup kita direndah dibentuk oleh Tuhan sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Dan kelahiran Kristus ke dunia ini membawa hidup baru bagi kita, sebab hidup kita bukan lagi kita yang hidup, tetapi kita membiarkan Kristus lahir dalam diri kita, membaharui hidup kita, meneguhkan iman kita, dan pada waktunya Dia akan datang untuk menjemput dan mengumpulkan kita di surganya. Dunia tidak akan memisahkan kita lagi dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari berubah untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan karena Tuhan, kita persembahkan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Mari bernyanyi memuji Tuhan dari setiap helaan napas yang masih kita punya. Bersama Tuhan, kita pasti dimampukan. Amin.